Hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan, dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu kepada kami ya Tuhan, yang telah memimpin kami dari hari lepas hari ya Tuhan. Hingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh bersekutu dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah ibadah yang kami lakukan melalui daring ini ya Tuhan, boleh terlaksana dengan baik ya Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami ya Tuhan, yang terbaring lemah karena sakit ya Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mau jamah memberi kekuatan, kesehatan bagi tubuhnya yang lemah ya Tuhan Yesus, sehingga kasih-Mu nyata di tengah-tengah saudara-saudara kami ya Tuhan. Pimpin dan sertai ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Dengarlah seluruh doa kami yang tidak sempurna yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Mazmur dari Mazmur pasal 119 ayat 169 sampai 173. Saya akan membacakan kalimat yang tercetak keluar dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan membaca yang tercetak ke dalam. Mazmur 119 ayat 169 sampai 173. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian. Sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu. Sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku. Sebab aku memilih titah-titah-Mu. Demikian pembacaan Mazmur. Begitu kasih
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan pembacaan kita pada saat ini dari Filipi 2 ayat 25 sampai ke 30. Filipi 2 ayat 25 sampai ke 30. Jika kita telah menemukannya, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, lingkupi kami dengan Roh-Mu yang kudus, serta berikan kepada kami hikmat-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan kami pun mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Kristus, haleluya, amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk membaca dan mendengar bacaan kita dari Alkitab Filipi 2 ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-30 yang mengatakan, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia di dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman-Nya dan yang melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Tema pembacaan kita atau perenungan kita pada saat ini adalah teladan pelayanan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk memulai perenungan kita, saya memiliki satu pertanyaan, yakni siapakah yang disebut pelayan Tuhan? Menurut Bapak Ibu, siapakah pelayan Tuhan itu? Apakah pendeta? Apakah majelis jemaat? Apakah pengurus pelkat? Misionaris, para penginjil? Organis, kantoria? Atau siapa sebenarnya yang disebut sebagai pelayan Tuhan? Jika kita berbicara mengenai siapa itu pelayan Tuhan, sebenarnya tidak terbatas pada hal-hal itu saja. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita ladang pelayanan yang begitu luas, yakni gereja, tempat kita bekerja, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Singkatnya adalah dunia ini merupakan ladang pelayanan yang Tuhan ciptakan bagi kita, untuk kita kerjakan. Nah, akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kita sudah benar-benar memberikan diri kita untuk melakukan pelayanan? Apakah kita sudah benar-benar tulus dalam melakukan pelayanan itu? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik dalam melakukan tugas pelayanan kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
tentu kita mengetahui bahwa pelayanan adalah suatu tindakan untuk memenuhi kebutuhan orang lain di berbagai sektor kehidupan. Kita ambil contoh. Ketika kita mau pergi, katakanlah kita mau pergi ke Jakarta. Untuk waktu tempuh yang efektif, kita akan menggunakan pesawat. Maka pemerintah memberikan fasilitas itu, memberikan pelayanan itu kepada kita. Kemudian contoh lain, di bidang pendidikan. Tentu Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru, berusaha memberikan yang terbaik, berusaha memberikan materi pengajaran yang terbaik, mempelajari berbagai macam metode pengajaran, supaya para siswa mengerti, memahami pelajaran yang ia terima, yang mereka terima. Ini adalah bentuk pelayanan dalam dunia pendidikan. Terlebih Bapak Ibu jika kita berbicara pelayanan di dalam keagamaan, ambil contoh gereja. Di mana gereja pun juga memberikan pelayanannya, yakni apa? Gereja memberikan fasilitas untuk beribadah. Saat ini karena pandemi Covid, kita tidak bisa melakukan ibadah keluarga di rumah-rumah seperti tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu gereja memberikan fasilitas ibadah secara daring seperti ini supaya kita tetap bisa bersekutu kepada Tuhan. Dan orang-orang yang terlibat di dalam setiap pelayanan ini disebut para pelayan Tuhan. Dan ketika mereka melakukan tugas pelayanan, tentu mereka juga memperhatikan tata cara atau prosedur-prosedur pelayanan. Tujuannya adalah supaya orang-orang yang dilayani mendapatkan kepuasan melalui pelayanan yang kita lakukan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat tujuan pelayanan tersebut, maka tujuan itu dapat terwujud apabila kita sebagai pelayan Tuhan mampu mengesampingkan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam diri kita. Kita mampu meminimalisir egoisme yang ada di dalam diri kita untuk menjalankan prosedur pelayanan yang ada. Ketika kita melakukan ini, maka kita akan menjadi teladan pelayanan, sama seperti pembacaan kita pada saat ini menceritakan mengenai Epafroditus. Epafroditus siapakah dia? Dia adalah seorang pelayan yang diutus oleh jemaat Filipi untuk memberikan pelayanan kepada Rasul Paulus yang pada saat itu sedang di dalam penjara. Pelayanan yang diberikan oleh Epafroditus adalah ia mengirimkan uang persembahan dari jemaat Filipi kepada Paulus yang ada di penjara. Kemudian jemaat Filipi juga meminta kepada Epafroditus untuk tinggal bersama Rasul Paulus di sana, supaya Epafroditus dapat membantu Paulus untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Paulus karena keterbatasannya di dalam penjara. Dan ketika ia melakukan pelayanan itu, Epafroditus sama sekali tidak mementingkan kehidupannya sendiri. Ia benar-benar mengesampingkan kepentingan dirinya sendiri. Ia tidak memikirkan bagaimana kondisi fisiknya, di mana dalam pembacaan kita disebutkan bahwa Epafroditus sedang sakit, bahkan nyaris mati. Inilah yang harus kita teladani Bapak Ibu, di mana Epafroditus benar-benar mengesampingkan kepentingan pribadinya. Meskipun kalau kita melihat masih sakit, tahu diri sakit, memaksakan, itu tidak baik memang. Akan tetapi kita tidak berfokus di dalam pemaksaan diri ini. Kita mau fokus di diri Epafroditus yang benar-benar mampu mengesampingkan
kepentingan pribadinya untuk melayani Paulus. Dan di sana Paulus pun mengucapkan terima kasih. Ya, Paulus sangat bersyukur bahwa jemaat Filipi mengirimkan Epafroditus kepadanya. Dan Paulus tahu bahwa Epafroditus sedang sakit. Maka dari itu, Paulus mengirimkan Epafroditus untuk kembali ke Filipi. Karena Paulus juga melihat selain Epafroditus sakit, tentu ia juga rindu dengan kampung halamannya. Dan ia pun juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat di Filipi atas pelayanan yang telah mereka berikan kepadanya. Dan wujud ungkapan terima kasih itu, yang pertama Epafroditus pulang. Kemudian jemaat Filipi diminta untuk menyambut kedatangan Epafroditus dalam Tuhan. Artinya terimalah kedatangan Epafroditus itu dalam kasih Tuhan, dalam kasih persekutuan. Dan juga hormatilah Epafroditus karena ia begitu taat dalam melakukan pelayanannya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang di luar sana yang ingin melakukan pelayanan, bahkan sudah terlibat di dalam pelayanan, akan tetapi tidak semua memiliki motivasi yang benar. Ada yang memiliki motivasi-motivasi salah, seperti ingin dihormati. Ketika saya menjadi seorang penatua atau diaken, maka saya akan dihormati oleh keluarga saya. Saya akan dihormati di tempat kerja saya. Ada yang ingin seperti itu. Atau mungkin ada yang ingin memenuhi kepentingan-kepentingan pribadinya. Bahkan ada juga yang ketika ia melakukan pelayanan, ia berusaha mencari kesempatan di dalam kesempitan untuk kepentingan pribadi. Banyak orang-orang semacam ini. Ada juga yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Dan masih banyak tindakan-tindakan negatif sebagai bentuk dari motivasi yang salah dalam pelayanan. Orang-orang semacam ini mungkin sulit kita lihat ya, karena ia begitu aktif di dalam pelayanannya, entah di gereja, entah di masyarakat, entah di tempat kerjanya. Ia begitu baik sekali, begitu ramah sekali, sehingga kita tidak bisa melihat motivasi salahnya. Akan tetapi Bapak Ibu, motivasi yang salah itu suatu saat akan terlihat melalui apa? Perlu kita ketahui, pelayanan juga ada tantangannya. Dan ketika kita memiliki motivasi salah, maka yang muncul adalah putus asa. Saya menyerah untuk melakukan pelayanan ini. Saya sudah tidak mampu lagi untuk melakukannya. Selain putus asa, akan keluar keluhan-keluhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengeluh, persoalan yang ada tidak akan selesai. Yang muncul dari keluhan adalah kita membuat diri kita semakin lelah. Kita mensugesti diri kita bahwa kita benar-benar tidak bisa. Maka dari itu, kita harus berusaha untuk menghindari yang namanya keluhan. Atau mungkin ketika ada banyak tantangan dalam pelayanan, seluruh karyanya tidak membuahkan hasil yang baik. Karena ia stres dengan tantangan dan rintangan yang ada. Atau mungkin juga ia pun asal-asalan dalam melakukan pelayanan. Karena tantangan dan rintangan yang begitu berat. Berbeda dengan orang yang memiliki motivasi pelayanan yang betul-betul untuk memuliakan nama Tuhan atau memiliki motivasi yang sangat benar. Ketika mereka menghadapi satu tantangan dalam pelayanan, maka mereka berusaha untuk berinovasi, untuk berkreasi, supaya tantangan yang ada dapat dihadapi, dapat dilewati, dan pelayanan
tetap terlaksana. Ada yang seperti itu. Dan ia tetap memberikan pelayanan yang terbaik, tidak asal-asalan. Meskipun bukan hanya tantangan di dalam pelayanan saja yang ia hadapi, mungkin ada tantangan di kehidupan berkeluarga atau mungkin di kehidupan pribadinya. Kita tidak tahu setiap tantangan yang dihadapi oleh orang lain. Dan ia pun tidak akan mudah putus asa serta mengeluh menghadapi kerasnya tantangan di dalam kehidupan berpelayanan. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kita sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah, kita harus memberikan diri kita untuk melakukan pelayanan dengan baik. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang menunjang pelayanan kita dengan baik, supaya pelayanan yang ada dapat terlaksana dengan hikmat, dengan lancar. Kemudian kita pun juga harus taat pada prosedur-prosedur pelayanan yang ada. Bayangkan Bapak Ibu, apabila ada seorang pilot yang tidak taat dalam melakukan prosedur-prosedur, entah sebelum take off atau ketika mendarat, maka keselamatan penumpang yang menjadi taruhannya. Memang ladang pelayanan ini begitu luas. Dan karena luasnya ladang pelayanan ini, kita bisa masuk di setiap lini pelayanan yang ada. Dan banyak orang yang merasa bahwa saya sudah pelayanan di tempat kerja, saya sudah terlibat di dalam keorganisasian agama di kampus atau di tempat kerja, maka saya malas untuk terlibat di dalam pelayanan di gereja. Mungkin ada beberapa orang yang seperti itu, dan kita sebagai anak Allah tidak boleh memiliki pemahaman seperti itu. Kita harus gunakan kesempatan yang ada di dalam diri kita, kesempatan yang merupakan anugerah dari Tuhan, untuk mengolah ladang pelayanan ini. Dan ketika kita mengolah ladang pelayanan ini, maka kita juga harus ingat Kolose 3 ayat 23. Saya akan membacakan untuk kita semua. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, bahkan Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu motivasi kita dalam melakukan pelayanan. Jika kita mau melakukan pelayanan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, Ia pasti akan memberikan kita kemampuan, Ia memberikan kita kekuatan, dan Ia pasti mencukupkan segala hal yang kita butuhkan. Ia tidak akan membuat para pelayannya menjadi malu. Kita harus tanamkan itu di dalam hati kita. Karena Ia benar-benar ingin kita tulus untuk melayaninya di dalam ladang yang telah disediakannya bagi kita. Dan tugas kita adalah lakukanlah pelayanan yang ada dengan sukacita, lakukanlah pelayanan yang ada dengan baik, dan setiap pelayanan kita lakukanlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Menjadi pelaku firman-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus yang telah mati dan dikuburkan, kemudian bangkit sebagai wujud kemenangan atas kuasa maut dan telah menebus segala dosa yang telah kami perbuat. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu membawa harapan-harapan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau pelihara, berikan hikmat, kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, supaya mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan penuh sukacita dan dengan baik. Terlebih kami mengucap syukur Tuhan karena vaksin COVID-19 sudah beredar. Kami memohon kepadamu Tuhan agar melalui vaksin ini mata rantai penyebaran COVID-19 boleh segera terputus dan kami pun boleh untuk bersekutu bersama-sama di dalam gedung gereja dalam peribadahan hari Minggu maupun ibadah Pelkat. Kami rindu untuk bersekutu bersama Tuhan, kami rindu untuk bertemu dengan rekan-rekan kami. Dan kami mohon kepadamu Tuhan agar Engkau juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami, supaya kami dapat melakukan tugas pelayanan kami. Dan kami pun juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di dunia ini, terkhusus bagi gereja kami, GPIB Immanuel WR Supratman ini. Engkau berkati Bapak Pendeta Yan Cetonapa, Bapak Pendeta David, dan juga Bapak Pendeta Sony. Engkau berkati kehidupan keluarga mereka, Engkau berkati setiap tugas pelayanan yang mereka emban, agar melalui pelayanan yang dilakukan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan ini. Engkau juga berkati majelis jemaat yang ada, Engkau berkati pengurus Pelkat, agar mereka juga dapat melayani dengan penuh sukacita. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami memohon kepadamu agar Engkau memulihkan tubuh mereka, memulihkan kesehatan mereka, agar mereka juga dapat bersukacita, agar dapat melakukan aktivitasnya, dan mereka pun juga dapat bersekutu bersama-sama dengan kami, baik secara luring maupun daring. Engkau juga berkati pihak-pihak yang terlibat di dalam ibadah daring ini Tuhan, agar Engkau memberikan kepada mereka hikmat, perlindungan, kasih setia-Mu. Dan tak lupa Tuhan, kami juga membawa keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kuasa-Mu. Lindungilah kami, baik usaha pekerjaan kami, Engkau berkati. Masa depan anak-anak kami, Engkau berikan kecerdasan, kepintaran bagi anak-anak kami, supaya mereka dapat meraih apa yang mereka cita-citakan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang maha baik, masih banyak harapan-harapan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan pasti mendengar doa kami dan pasti menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya kami naikkan kepadamu melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang menyatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Sedikit yang kami berikan ya Tuhan dari berkat yang telah Kau berikan ini ya Tuhan. Biarlah berkat yang telah kami berikan ini boleh dapat dipergunakan untuk pelayanan dan kesaksian di GPIB WR Supratman ya Tuhan Yesus. Berkati juga yang mengelola dan mengurus akan persembahan ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah saudara kami yang tidak sempurna ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.